Halo Bismania, kali ini kita akan membahas tentang dua level sistem kekebalan tubuh kita. Mengenali pasukan-pasukan elit di dalam tubuh kita. Yuk, bagi yang penasaran silahkan simak terus dalam video ulasan ini. Kita akan mengenali dua level sistem imunitas kita di dalam tubuh. Selamat datang di channel Bintang Aganet bersama saya, Jo Puangfu, biasa dipanggil nama Jo, JP atau JP yang biasa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Sistem imun adalah sebuah jaringan kompleks sel dan protein yang melindungi tubuh dari infeksi. Dan sistem imun ini terdiri dari 5 bagian utama. Ini sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu sel darah putih, sumsum tulang, dan timus. Ini kelenjar timus, kelenjar getah bening, organ limpa, kulit, dan mukus. Oke, dan masing-masing memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan. Ini semuanya terbagi dalam, pasukan kita terbagi dalam dua level kekebalan sebenarnya. Nah, kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif, innate immunity dan adaptive immunity. Level 1 adalah kekebalan bawaan atau innate immunity. Nah, ini sudah ada sejak kita lahir. Perlindungan dasar sejak kita lahir. Pertama itu ada penghalang fisik berupa kulit, saluran cerna, saluran nafas, rambut, baik rambut di luar maupun rambut di hidung, ya, dan bulu. Dan kedua adalah mekanisme pertahanan berupa lendir, asam empedu, asam lambung, keringat, air ludah, dan air mata. Lalu ada respon imun dasar di dalam tubuh kita berupa peradangan, ya, atau komplement. Kekebalan bawaan ini memiliki pasukan utama yang disebut dengan sel fagosit. Ya, fagosit selalu berpatroli di dalam aliran darah kita, yaitu ya sel darah putih tadi yang saya bilang. Dan ini biasanya di masalah-masalah di dalam tubuh kita diatasi dalam hitungan menit ataupun jam. Berupa ada terbagi 4, itu neutrofil. Neutrofil itu 50-70% dari seluruh sel darah putih kita. Yaitu terbagi atas sel pertama ada di TKP. Lalu ada sel mast cell ada di jaringan ikat dan berfungsi sebenarnya menyembuhkan luka, ya. Dan ada makrofag. Ini makrofag ini yang lebih besar daripada neutrofil, ya. Dan itu dia menelan patogen, ya, ditelan patogennya dan dibawa, ya, biasanya dibawa. Dan itu bebas berkeliaran kemana-mana, dia menembus sel apapun, ya. Kemudian ada sel dendritik, yaitu antigen. Kurir imun bawaan dan adaptif ini semacam kayak seseorang yang menjembatani antara kekebalan imun dan adaptif. Level 2 adalah kekebalan adaptif. Kekebalan adaptif ini adalah pasukan elit di dalam tubuh kita. Jadi terbagi dua, alami, natural, terjadi secara alami, dan kedua adalah buatan, artificial atau diproduksi. Ya. Alami terbagi dua adalah pasif dan aktif. Jadi pasif itu maternal itu diturunkan dari ibu. Kemudian aktif itu berupa infeksi. Jadi pada saat ada patogen yang masuk ke dalam tubuh, kekebalan adaptif ini terbentuk dan mengingat atas setelah mengalahkan patogen di dalam tubuh kita. Lalu buatan ini diproduksi, yaitu pasif itu transfer antibody. Jadi antibody dari seseorang diambil lalu ditransfer ke seseorang. Dan ini memerlukan banyak sekali syarat-syarat, ya, seperti harus ada kecocokan organ tubuh dan segala macam, kecocokan sel, DNA dan sebagainya. Lalu yang ini buatan aktif berupa vaksinasi yang kita sekarang ini sudah kita kenal di pandemi saat ini, yaitu memberikan vaksin, ya. Immunity, adaptif, innate, adaptif dibagi dua, natural dan artificial. Oke. Nah, kekebalan adaptif ini memiliki pasukan elit yang disebut dengan limfosit. Ini perlu dilatih, ya. Dilatih. Jadi hanya menangani patogen-patogen tertentu, ya, khusus, ya. Ini ibarat kata seperti SWAT team atau Densus 88 yang menangani satu masalah tertentu. Ya, masalah diatasi dalam hitungan hari atau minggu. Jadi dia memiliki fungsi memori nih. Fungsi memori mengingat patogen yang sudah dikalahkan, ya. Jadi ini terbagi dua, sel B dan sel T. Sel B dilatih di dalam sumsum tulang dan sel T dimatangkan di kelenjar timus.
Kedua level kekebalan ini bisa bekerja sama dibantu oleh cooler cell dendritik ini. Jadi dibuat dari prekursor sumsum tulang dan fungsi utamanya memproses antigen. Setelah diaktifkan, mereka bermigrasi ke kelenjar getah bening. Jadi ditugaskan ke kelenjar getah bening itu semacam kayak stasiun atau kantor polisi. Lalu di mana mereka berinteraksi dengan sel T dan sel B di sana untuk memulai dan membentuk respon imun adaptif. Jadi sebenarnya kekebalan imun adaptif ini akan menempel, setelah dibentuk akan menempel pada neutrofil atau makrofag, dan ini akan memberikan satu pengaktifan bahwa oke, sel yang patogen yang akan kita kalahkan isi A. Nah, jadi kita memberikan kepada makrofag ini memberikan kuasa untuk menangkap si A. Nah, jadi si sel T atau sel B ini akan membantu bekerja sama dengan si makrofag atau neutrofil tadi. Oke. Semoga ini ada bermanfaat. Ada jenis kekebalan yang lain yang belum kita bahas di sini, monggo berikan komentar di bawah, atau ada pertanyaan seputar pasukan-pasukan ini yang di dalam tubuh kita, silakan berikan komentar juga. Semoga ini bermanfaat. Saya Jo Pohanfo. Setujukah Anda bahwa hidup ini adalah pilihan kita, bebas memilih gaya hidup yang seperti yang ingin kita jalani, dan kita bebas memilih makanan yang kita konsumsi, tetapi kita tidak bebas dari konsekuensinya. Salah satunya adalah seputar kekebalan tubuh kita yang sering kita sebenarnya tanpa kita sadari kita perlemahkan sistem imun kita dari gaya hidup maupun dari makanan, ya, ataupun juga bisa diperkuat, ya, itu tergantung pilihan Anda. Ya, ini semua ada konsekuensinya. Jadi kita mau enak di depan atau mau enak di belakang. Memang kesehatan bukan hal yang utama, tapi hal yang utama tidak bisa diraih tanpa kesehatan. Dan memang kita tidak bisa membayar orang melakukan push up, pull up, squat, tetapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Saya Jo Pohanfo bersama Binaraga Net. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraga Net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.